Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Nuryanah SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kawengan 01. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Roni. Mohon maaf bisa menunggu waktunya sebentar. Oke. Begini Bu, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait hasil pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri Kawengan 01, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih Bapak. Dilema saya itu adalah idealis saya selaku kepala sekolah baru, sehingga apa yang sudah saya pelajari itu akan saya terapkan 100% di sekolah ini. Yang latar belakangnya itu saya mengampu SD yang sudah maju dan orang tuanya mendukung, lingkungannya mendukung. Begitu saya sampai di sini ternyata berbeda jauh dengan SD yang di kota. Nah, karena saya kepala sekolah baru, saya terlalu idealis untuk menjalankan sebagai kepala sekolah, sehingga itu yang membuat saya dan teman-teman itu sering kontra. Kemudian dengan adanya seperti itu, maka kemudian saya merubah cara kepemimpinan saya, yaitu sesuai alurnya saja, seperti air mengalir. Dari SD Negeri Kawengan 1, apa yang bisa saya lakukan lebih dahulu itu yang kami lakukan dengan cara berdiskusi dengan rekan-rekan. Demikian Pak. Jadi seperti itu permasalahan yang pernah terjadi. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Yaitu dengan mengambil jalan pintas. Walaupun sebetulnya itu tidak boleh, namun jalan pintas itu artinya saya sudah bermusyawarah dulu dengan teman-teman. Ketika teman-teman jawabnya belum sesuai dengan keinginan saya, maka kemudian saya ajukan solusi alternatif. Ya, kemudian dari solusi alternatif yang menurut saya itu tepat yang harus saya lakukan di SD Negeri Kawengan 1. Kemudian rekan-rekan juga menyetujui, entah menyetujuinya itu karena ya daripada bertele-tele atau yang memang bagus, saya tidak tahu. Namun setelah berjalan ternyata rekan-rekan guru, teman-teman guru yang ada di SD Negeri Kawengan 1 itu mengikuti solusi alternatif yang saya ajukan itu karena memang mudah dan bisa dilakukan oleh baik murid, guru maupun kepala sekolahnya dengan hal yang menyenangkan dan bisa melakukan dengan ikhlas, karena sesuatu apabila dijalankan dengan ikhlas pasti dapat pahala. Kalau dijalankan dengan rasa senang hati akan terasa. Seperti itu Bu. Ya. Dari apa yang Ibu sampaikan, kemudian menurut saya keputusan yang Ibu ambil sudah sangat solutif, artinya itu menjadi solusi yang baik seperti itu. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema ketiga yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Kemudian ada juga rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Ibu,
dapat mengidentifikasi kasus yang ibu hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral. Dilema etika itu kan sesuai dengan paradigma. Dilema etika yaitu antara kebenaran melawan kebenaran. Dua-duanya benar, tapi harus saya mengambil satu keputusan gitu. Ya. Kalau dua-duanya memang benar, saya selaku kepala sekolah kemudian tetap bermusyawarah dengan teman-teman guru mana yang nantinya dipilih yang terbaik, karena teman-teman insya Allah ketika mengajukan pendapatnya sudah berpikir panjang untuk kebaikan SD Negeri Kawen 1 dan antara kekurangan dan kelebihan pasti banyak kelebihannya yang dimiliki. Seperti itu Bu. Jadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya rujukan moral itu yang menyangkut masalah hukum itu namanya rujukan moral. Kemudian untuk yang dilema etika itu adalah masalah yang sama-sama benar. Kemudian jadi bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, mau diambil benar mau tidak diambil juga benar, itu menjadi dilema etika. Ya karena kita bekerjanya satu teamwork itu harus kuat. Nah bisa kuat itu dengan tetap apapun yang kita ambil adalah lewat musyawarah. Karena dengan musyawarah itu kita bisa mengambil mufakat. Karena kita bermusyawarah bisa 10 otak. Kalau nanti kita mengambil keputusan sendiri hanya satu otak, otomatis insya Allah hasilnya tetap lebih baik yang dimusyawarahkan untuk mengambil mufakat, sehingga masing-masing kita sebagai teamworknya tahu kelebihan dan kelemahan apabila kedua-duanya itu harus kita pilih. Pastinya yang kita pilih adalah yang banyak manfaatnya, kemudian sedikit mudaratnya. Jadi menjunjung tinggi nilai kebajikan, yaitu dengan cara bermusyawarah di mana musyawarah tersebut mengambil lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan, yang pertama saya informasikan kegiatan atau masalah yang kita hadapi. Masalahnya ini. Masalah yang kita hadapi, kemudian saya informasikan ke teman-teman. Kemudian teman-teman nanti saya beri waktu 5 menit untuk mengambil langkah yang terbaik untuk SD kita yang banyak manfaatnya, yaitu nanti dengan ditanya satu persatu dari hasil masing-masing, nanti yang terbanyak mana itulah yang kita ambil keputusan. Itu kalau memang benar-benar sesuai dengan persepsi saya. Kalau tidak itu seperti tadi, yaitu ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 yang saya lontarkan, sehingga Bapak Ibu guru dengan alternatif tadi yang sudah saya paparkan kelebihan dan kelemahannya pasti akan memilih yang terbaik untuk SD kita. Jadi memang berhidup atau bermusyawarah seperti ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
semua adalah karena teamwork, maka harus semua tahu dari permasalahan yang kita hadapi, kemudian solusinya, kemudian pengambilan keputusan, kemudian tindak lanjut. Kalau sudah kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan dengan cara refleksi. Kalau apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan pendidikan? Tantangannya adalah pola pikir anak muda dengan pola pikir saya sebagai kepala sekolah yang sudah 56 tahun, sedangkan teman-teman kita itu adalah P3 yang masih muda, IT-nya bagus, kemudian wawasannya lebih canggih. Nah, sehingga kadang-kadang yang perlu disikapi adalah bagaimana ngomongnya saya kepada teman-teman dan bagaimana teman-teman itu harus hormat dengan yang lebih tua. Artinya hormat itu bisa dicontoh oleh peserta didik kita, karena di kurikulum merdeka kita kan adalah pembentukan karakter. Jadi saya memang mengharapkan setiap kegiatan yang ada di sekolah itu selalu berkarakter yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Apabila kita sebagai gurunya sudah berkarakter, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dicontoh oleh peserta didik. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga atau di tempat, atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya untuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Misalkan ada masalah langsung dieksekusi atau masalah dipertimbangkan dipikir-pikir dulu. Ada dua cara penjadwalan, yaitu satu dengan ada jadwalnya, yaitu seminggu sekali kita hari Kamis. Kemudian yang kedua, setelah ada kejadian kemudian kita mengajak teman-teman untuk berkumpul untuk merefleksi kejadian yang terjadi tadi, sehingga kalau itu saya jalankan menurut saya itu efektif karena Bapak Ibu guru sudah langsung melihatnya, kemudian daya ingatnya masih bagus karena baru saja terjadi. Kalau hal itu tidak langsung kita bahas, biasanya kalau sudah lama itu lupa pernah kejadian apa ya di 5 etika yang ada di sekolah kita. Kalau seperti itu nanti kan ke depannya dengan adanya refleksi itu kan kita saran, kritik, masukan, sehingga ke depannya yang jelek tidak terulang lagi. Kalau yang sudah bagus kita bisa kita teruskan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan? Yang mempermudah adalah berbagi informasi secara intens. Dengan berbagi informasi, berbagi praktek baik, apalagi sekolah kita sekolah penggerak, insya Allah itulah cara yang paling efektif dan jitu serta keberhasilannya di atas 60%. Jadi berbagi informasi sih. Iya. Ini terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan kasusnya di lingkungan etika?
wawancara ini saya lebih paham apa itu yang namanya dilema etika, yang saat itu ketika saya masih baru-barunya jadi kepala sekolah itu belum masuk. Terus kemudian dengan berjalannya waktu, berjalannya masalah-masalah yang dihadapi itu bisa mendewasakan saya untuk lebih sabar, lebih bijaksana, kemudian bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, karena kita memang apa yang kita lakukan itu sebisa mungkin adalah mengandung nilai kebajikan. Karena dari nilai kebajikan itulah yang bisa dicontoh oleh teman-teman guru, oleh anak-anak kita, sehingga yang tadinya nilai-nilai kebajikan itu baru 50%, mungkin sekarang itu banyak membaca, banyak mendengarkan ceramah-ceramah agama, sehingga hati ini semakin bijaksana untuk memimpin sebuah instansi sekolah yang di situ banyak sifat-sifat yang berbeda dari peserta didik maupun teman-teman, sehingga kita bisa dengan demikian bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman, karena kita bekerja ya juga masih lama dan setiap hari kita ketemu, maka bagaimana benar-benar kita menciptakan sebuah keluarga yang menurut agama Islam ketika di surga, artinya itu sama-sama nyaman, sama-sama enak. Kalaupun masih ada kadang-kadang ada tidak adanya ketidakcocokan itu wajar, tapi sebisa mungkin kita perbanyak yaitu komunikasi, karena dengan komunikasi itu nanti insya Allah semuanya akan berjalan lancar, dan dalam menjalankannya juga sama-sama tahu bahwa itu merupakan kewajiban sebagai ASN yang harus bekerja profesi. Jadi dapat saya simpulkan, setelah wawancara lebih paham tentang dilema etika, kemudian dengan menjalani waktu menjadi pengalaman dari permasalahan yang pernah terjadi seperti itu, kemudian disitu mengandung nilai-nilai kebajikan dari solusi yang diambil, kemudian yang terakhir tadi disampaikan terbanyak komunikasi atau saling terbuka seperti itu. Mungkin cukup untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Warsih Andari, SPDSD. Beliau selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kawangan. Di sini saya akan mengambil video wawancara terkait praktik pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika yang pernah dialami oleh Ibu Warsih Andari selama menjadi kepala sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bisa mengambil waktu Mas sebentar Bu. Begini Bu, saya ada tugas dari CGP untuk wawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, selama Ibu menjadi kepala di SD Negeri Kawangan,
adakah satu masalah yang ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Banyak masalah yang saya hadapi, maka saya juga di sini mengambil salah satunya yaitu masalah jumlah siswa. Mengapa karena jadi masalah? Karena kita mempunyai guru itu banyak sekali, yaitu dari guru negeri ke PNS dan guru PNS yang P3K. Jadi itu akan merupakan dilema saya, karena itu harus murid itu harus banyak, otomatis kita harus membuat itu secara paralel. Karena kita punya guru itu, guru kelas itu 12, guru magalnya 2, dengan sehari 15, kemudian tenaga kependidikan itu ada 3, dari jumlah ini ada 18 PTK, dari PTK ada 18. Masalah jumlah murid yang kalau berkurang itu saya yang menjadi masalah, karena nanti guru itu akan ditempatkan di mana, dan kasihan kalau guru tidak mendapatkan kelas. Berarti seperti itu intinya. Permasalahan yang sering dihadapi adalah ketika tahun ajaran baru, kalau ada siswa itu mendaftar di sini kurang dari kurang dari 40, kurang dari 40, karena kan rencana kan 2 kelas. Berarti paralel gitu. Paling tidak ada 40. Nah, jika kurang dari itu menjadi dilema sendiri untuk diri. Dari permasalahan tersebut, apa keputusan yang ibu ambil? Keputusan yang saya ambil, ya saya untuk menghindari guru saya biar tidak keluar dari sini, maka ya berusaha bagaimana meningkatkan jumlah siswa. Salah satu caranya adalah kita pastikan membentuk tim. Itu PPDB ya, jadi panitia penerimaan siswa baru. Itu di situ kita mengambil trik-trik, yaitu salah satunya kita mengadakan sosialisasi di masing-masing sekolah, baik di LA maupun di TK. Di situ kita membuat portfolio, jadi kita menampilkan profil SD kita sehingga menarik. Nah, itu di hadapan wali siswa TK dan juga siswa-siswa, sehingga bagaimana biar menarik, tertarik pada sekolah kita sehingga berminat untuk mendaftar. Jadi menurut saya itu keputusan yang sangat berat sebenarnya, dia harus memberhentikan ataupun memindahkan guru di salah satu guru di sekolah ini untuk pindah di sekolah yang lain karena jumlah murid yang kurang. Jadi menurut saya keputusan yang sudah ibu ambil itu memberikan solusi terbaik untuk sekolah ini. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada 2 jenis dilema. Ada dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut ibu, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus yang ibu hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Saya akan melihat kasusnya Pak Roman. Jika kasus tersebut berhubungan dengan hukum, permasalahannya tersebut termasuk rujukan moral. Tetapi jika suatu kasus yang saya hadapi memiliki pilihan yang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lain, maka permasalahannya tersebut termasuk dilema etika menurut saya. Jadi bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang harus diperhatikan. Karena dengan menunjuk nilai-nilai kebajikan, keadilan dan kebenaran akan terwujud. Kemudian itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu terapkan selama ini? Pertama, saya akan berdiskusi dengan teman-teman guru lewat rapat atau pertemuan guru dalam mengambil keputusan yang kita tinggalkan. Dan jika suatu masalah tersebut dianggap cukup sulit untuk saya temukan solusinya dan menyangkut kinerja orang lain yaitu kinerja karyawan, maka saya akan berdiskusi dengan Ibu Korwil atau Bapak Pengawas. Jadi solusinya seperti itu ya. Ibu rapat dulu dengan Dan di sini karena di SD kan tidak ada wakil kepala sekolah ya, jadi semua itu saja bicara. Kemudian nanti kalau masih menemukan kesulitan baru ke Korwil. Ya, ke Korwil dengan Bapak Pengawas. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan RPK? Menurut saya hal yang paling efektif adalah diskusi dan mengambil bukti nyata kinerja guru selama mengajar, agar kami sebagai pimpinan tidak salah langkah dalam hal ini. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan RPK di sekolah ini? Tantangan yang saya hadapi yaitu saya harus mengetahui dan memiliki bukti dari seluruh kinerja guru saya, baik dari administrasi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, aktivitas komunikasi dengan orang tua siswa, terkait informasi dari sekolah, dan hasil kolaborasi dengan rekan sejawat, memberikan penilaian seadil-adilnya sehingga bisa menemukan guru yang harus ternominasi. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan RPK, ataukah langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau kita atau Ibu itu mencari waktu atau membuat jadwal, berpikir terlebih dahulu untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk penjadwalan itu tidak ada khusus, Mas. Jadi dalam pengambilan keputusan ini saya membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan karena menyangkut kepentingan orang lain. Nah, ini membutuhkan pertimbangan dengan matang sehingga saya perlu megang waktu dalam mematangkan keputusan yang akan saya ambil. Jadi saya berpikir dulu baru telah menentukan terus saya tentukan solusinya. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan RPK? Menurut saya, keyakinan yang ada pada diri saya yang menjadi faktor terkait mengambil suatu keputusan. Selama ini saya membutuhkan pertimbangan dari orang lain, seperti guru-guru terutama yang saya tuakan, guru yang baru senior itu, kemudian dengan tim PMPS dan dari pihak Polri, dan kejujuran dari apa yang sudah saya upayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kejujuran Ibu.
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan di dunia etika? Menurut saya pembelajaran yang paling penting adalah dalam mengambil keputusan harus dipikirkan dengan bijak dan tidak tergesa. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Sekian itu wawancara saya dengan Ibu Andani SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri Kawangan 02. Terima kasih. Salam dari dia, Bapak Ibu.